Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari Program Studi Informatika NIM 2204 01010141 kelas IFN 41. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dari tugas mata kuliah ataupun UTS dari mata kuliah Network Programming dan Administration. Untuk dosen pengampunya, Bapak Abdul Azam Ashari, Eskom Mkom. Baik, kita lihat soalnya. Pada soal kali ini itu ada tim security atau SOC dari perusahaan PT XYZ mengalami data leak ya, yang dipublikasikan dari situs dark web atau darknet oleh threat actor yang dicurigai berasal dari insider atau orang dalam perusahaan. Lalu, tim SOC berupaya menganalisis trafik jaringan menggunakan Wireshark dari file level 2. Ini nanti ada ya filenya. Pada jalur protokol komunikasi TCP atau DNS dan menemukan kecurigaan yang diindikasi merupakan suatu ciphertext. Ya, ciphertext. Lalu, ternyata ada beberapa ciphertext yang dicurigai hanya pengalihan dari data yang dikirimkan oleh insider ini. Nah, Anda sebagai junior SOC level 1 ditugaskan untuk memperhatikan IP dan situs tersebut, kemudian melakukan analisis. Selain itu, Anda bertugas untuk mencari apa hasil analisis tersebut dan mendekripsi ciphertext menggunakan tools ya, decode FR ya, yang sudah dipelajari. Oke, next. Kurang lebih seperti ini. Langkah-langkahnya yang pertama adalah dengan membuka aplikasi Wireshark. Kemudian setelah kita buka, langkah selanjutnya itu membuka file ya, file level 2 ya, file dari Wireshark-nya itu sendiri ya, file trackingnya nanti. Dengan cara kurang lebih seperti ini, menu file, terus open, lalu kita masuk ke ininya, pilih filenya, lalu open. Setelah itu file tersebut akan muncul traffic ya, kurang lebih data traffic seperti ini, banyak sekali trafficnya. Dan ini nantinya harus kita analisa. Lalu dari soalnya tadi kan kita harus memahami ya dari sini dan juga kita harus menganalisa. Dan juga di situ juga kita harus fokus memperhatikan IP dan situs yang ada di traffic sini. Jadi fokus kita adalah di IP dan situsnya. Setelah saya mencari dan memfilter, di sini saya mulainya memfilter dari jalur DNS dan TCP. Tadi kan DNS dan TCP. Kemudian saya melakukan banyak sekali filter. Di sini saya melakukan filter di DNS kurang lebih. Selain di DNS, saya juga memfilter juga di bagian IP address-nya. Ya, di bagian IP DNS-nya. IP DNS-nya setelah saya melakukan filtering atau memfilter, men-sort, di sini saya menemukan sedikit keganjalan. Ya, keganjalannya ada di bagian subdomain. Pada bagian subdomain ini, saya melihat ada tanda-tanda dari ciphertext itu sendiri. Setelah itu, dari hasil filter, nah di sini bisa lihat keganjalan saya. Kemudian saya kumpulkan jadi satu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 ini saya kumpulkan jadi satu dan saya gabungkan. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini adalah ciphertext yang saya temukan. Setelah itu saya melakukan membuka tools menggunakan decode FR ya. Di dalam toolsnya kita melakukan identifikasi seperti biasa ya, recognition. Terus itu kita pilih yang recognize achiever ini. Lalu setelah itu kita kita masukkan ciphertext-nya ke sini untuk dianalisis. Setelah kita analisis, nanti setelah kita analisis di sini nanti di ciphertext-nya, maka akan muncul rekomendasi dari merekanya, dari si toolsnya tersebut. Dan di sini kita diarahkan untuk ke code base 64. Setelah masuk ke base code 64, kita lanjut
ke proses decode ya. Di sini kita akan melakukan decoding, di mana ciphertext tersebut kita decode menjadi sebuah pesan apa, dan hasilnya pesan tersebut adalah ini ya. Pico, CTF, DNS, exfil, FTW, deadbean ya. Lalu setelah saya cermati, oke, mungkin sebelum kita lanjut ke kesimpulannya, saya akan menjelaskan sedikit kurang lebih seperti ini prosesnya. Ini setelah ini udah saya buka. Mungkin kita ulang dari awal. Yang pertama kita pilih open tadi di sini, lalu kita buka filenya. Nah, atau kita ulangi bisa, kita tulis dulu, pilih Wireshark, kemudian kita pilih yang open, buka filenya. Nah, di sini kan banyak tuh, ada banyak sekali ciphertextnya traffic datanya. Lalu setelah traffic data kita buka, saya melakukan filtering ya, filtering di protokolnya. Untuk di protokolnya itu kita memilih DNS atau TCP. Sebelumnya saya sudah memilih juga di TCP dan saya melihat ada beberapa keganjalan di yang memang itu sebagai pengalihan ya, kurang lebih seperti ini. Kita buka follow, kalau nggak salah di 86. Nah, di 86 ini berbeda sekali dengan teman-temannya. Nah, di sini teman-temannya Pico CTF ya, tapi di dia berbeda. Saya awalnya mengindikasi bahwasannya ini adalah ciphertext, tapi setelah saya melakukan decode dan sebagainya menggunakan tools tersebut, bahwa ini bukanlah sebuah ciphertext ya, bukan sebuah ciphertext, ataupun ini adalah ciphertext pengalihan isunya. Kemudian saya melakukan analisis kembali ya, melakukan analisa lagi dengan cara memfiltering lagi menggunakan DNS. Di sini saya melakukan DNS ya, memilih DNS. Ya. Nah, di sini di bagian DNS ini, setelah ini karena masih belum rapi, jadi saya melakukan filtering kembali di IP-nya. Setelah saya IP-nya saya filtering, di sini saya meng-cross check satu persatu sampai ke bawah. Di bagian atas ini pada bagian IP 18.217.1.57, di sini saya menemukan sebuah keganjalan yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu di bagian subdomain. Subdomain ini saya rasa adalah sebuah ciphertext karena cukup mengganjal menurut saya, cukup berbeda. Apalagi ini subdomainnya, yang lainnya rata-rata subdomainnya adalah di 8 huruf, sedangkan ini cuma 4 huruf, 4 karakter. Di sini 8 karakter, di sini cuma 4 karakter. Alhasil saya menggabungkan dari beberapa ciphertext ini ya, yang saya rasa saya indikasi adalah ciphertext. Ini saya masukkan, terus yang ini saya masukkan. Karena ini sama, saya memasukkan satu saja. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, dan terakhir yang ini satu. Setelah saya menggabungkan yang ini tadi, ini yang pertama, yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, kelima, dan keenam. Setelah saya lakukan seperti ini, maka saya gabungkan, hasilnya kurang lebih seperti ini, hampir sama dengan pengalihan isu yang pertama tadi, ataupun sebagai pengalihan tadi yang di awal, hampir sama kurang lebih seperti ini. Setelah itu saya melakukan decode ya, kita langsung buka aja. Di sini decode, kita masuk, kita pilih bahasa dulu, bahasa Inggris ya. Setelah kita pilih bahasa Inggris, kita identifikasi ya. Di sini kita pilih yang menu identifikasi. Di sini kita coba copy kembali yang ciphertextnya, lalu kita pastekan di sini. Kita coba analisis dan mengarah ke base 64. Kita pilih saja base 64,
Kemudian di base 64 ini kita akan coba decode ya. Kita coba decode itu menggunakan base 64, lalu printable-nya ya yang karakter string, lalu kita decode. Setelah kita decode, maka hasilnya adalah Pico CTF DNS sebagainya. Ini hampir sama dengan standar Pico yang lainnya juga ya, Pico yang lainnya. Nah, setelah saya mendapatkan ini, ya inilah. Jadi setelah saya cermati, kurang lebih seperti itu tadi proses saya melakukan analisa dan sebagainya. Setelah saya cermati dari pesan tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa kata yang bisa kita artikan. Nah, yang pertama itu ada di DNS exfil ya. Mungkin dari DNS exfil ini itu saya simpulkan bahwa ini adalah DNS exfiltration ya, yang mana ini adalah sebuah teknik untuk mencuri atau mengirim data secara diam-diam. Biasa dilakukan oleh hacker-hacker. Kemudian yang kedua ada di FTW. Nah, FTW ini mungkin bisa jadi singkatan ya, singkatan dari for the win. Dan yang terakhir ada deadbeef. Deadbeef ini yang secara kita tahu ya, bahwa deadbeef ini adalah nilai heksadesimal khas yang sering digunakan dalam bidang keamanan cyber. Gitu. Jadi kesimpulannya, Pico CTF, DNS exfil, FTW, deadbeef ini adalah pernyataan dari seorang hacker atau sejenisnya lah yang menyatakan bahwa DNS exfiltration ini itu adalah sebuah teknik yang keren atau yang efektif lah. Jadi keren atau efektifnya ini diambil dari Forwin ini ya. Jadi teknik yang keren, yang efektif, dan juga bisa melibatkan pilot yang berisi nilai dari deadbeef itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.